Good morning student, how are you today? Pagi ini kita akan masuk pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Perhatikan ya. Kalau pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang tumbuhan jagung. Pelajaran kita selanjutnya ini kita akan mempelajari tumbuhan singkong. Tapi sebelum mempelajarinya, saya akan menjelaskan cara menemukan hal-hal penting dari teks bacaan. Perhatikan ya. 1. Baca teks bacaan dengan cermat. Jadi sebuah teks bacaan itu untuk kali ini tentang pohon singkong. Jadi harus dibaca dulu dengan cermat dan dibaca dengan teliti per paragraf atau per kalimat supaya dipahami. Yang kedua, baca berulang-ulang. Kalau belum paham isi teks bacaan, ulang kembali baca sampai bisa dimengerti. Kalau dibaca sekali belum mengerti, baca 2 kali, nggak juga mengerti, baca ketiga kali sampai betul-betul paham. Yang ketiga, beri garis pada kalimat yang menandai kata, strip kalimat penting yang perlu untuk diingat. Jadi bisa dikasih garis, contohnya pulpen warna, mungkin warna merah, warna biru, supaya gampang kita untuk melihatnya. Selanjutnya, hal-hal penting biasanya di awal atau di akhir kalimat. Jadi contohnya dalam satu paragraf, hal-hal penting itu biasanya terdapat di awal kalimatnya, di awal kalimat pada paragraf ya. Kalau tidak ada di awal kalimat pada paragraf, bisa dilihat lagi di akhir kalimat pada paragraf. Karena biasanya di situ merupakan hal-hal penting dalam satu paragraf, di awal kalimat atau di akhir kalimat. Yang kelima, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks bacaan. Jadi seperti saya ulang yang tadi ya, kalau dikatakan baca secara berulang-ulang. Gunanya dibaca secara berulang-ulang supaya kita bisa memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks bacaan. Jadi harus benar-benar dipahami isi teks bacaan supaya kita mengerti dan bisa nanti kita menulis kata-kata penting dalam paragraf tersebut. Yang keenam, tulis secara runtun per paragraf. Maksudnya ditulis secara runtun, kita tulis mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, keempat, dan kelima. Karena teks bacaan kita kali ini terdiri dari 5 paragraf. Oke, perhatikan ya. Pada gambar ini, kita lihat ini pohon singkong. Jadi pohon singkong ini disebut juga ketela pohon atau disebut juga dengan ubi. Singkong merupakan makanan pokok di Cimahi, Jawa Barat. Mengapa singkong dijadikan makanan pokok, student? Karena singkong memiliki karbohidrat kompleks yang tinggi dan salah satu makanan yang padat nutrisi. Paham ya? Singkong dapat diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, keripik, getuk, dan masih banyak yang lainnya ya. Mungkin student juga pernah mengolah singkong yang ada di rumah atau mungkin ada kebunnya. Jadi singkong itu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Oke, selanjutnya next. Oke, ini tadi yang saya katakan ya. Ayo baca teks berikut. Jadi di sini kita baca teks sehari di ladang singkong. Jadi sini menceritakan tentang kebun singkong. Jadi di paragraf ini terdapat paragraf 1 sampai paragraf 5. Perhatikan ya. Paragraf 1 dimulai dari berbeda. Oke. Paragraf kedua, oleh karena itu. Paragraf ketiga, Udin sempat berdiri. Paragraf keempat, di sebelah timur ladang. Paragraf kelima, Udin, dan seterusnya. Itu paragraf kelima ya. Selanjutnya, setelah dibaca per paragraf tadi dengan cermat dan teliti dan dipahami isi daripada teks bacaan tadi, baru kita bisa memahami dan mengerti. Setelah itu, kita bisa
mengerjakan tugas. Oke, perhatikan tugas di sini ya. Tuliskan hal-hal penting dari paragraf. Tadi udah saya tunjukkan ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf kelima. Jadi, kalau masih kurang mengerti seperti penjelasan saya tadi, baca secara berulang-ulang. Mungkin sampai 2 kali, mungkin sampai 3 kali, sampai 4 kali. Pokoknya sampai benar-benar dipahami. Do you understand, student? Oke. Jadi selain kita juga supaya mengerti hal-hal penting dalam teks bacaan, dengan membaca berulang-ulang juga akan membantu kita untuk melatih kecepatan membaca. Jadi membacanya bisa semakin baik dan semakin lancar. Oke. Nanti kerjakan tugas ini di buku tugas bahasa Indonesia. Kalau sudah selesai dikerjakan, kirim ke WA pribadi saya. Kalau ada kurang paham, boleh ditanyakan melalui WA pribadi. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Saya yakin student yang di rumah sudah paham dan mengerti. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. See you again, student. Nice to meet you.